supaya minggu depan bisa berkumpul dengan kita lagi ya. Kita berdoa menurut keyakinan kita, berdoa mulai. Ya, sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, yaitu tentang virus, saya minta dulu ketua kelasnya. Ketua kelasnya siapa? Pak ya. Pimpin temannya untuk berdoa ya. Silakan pimpin temannya untuk berdoa. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita waktu sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, kita mulai ya. Pak Guru ingin merefleksi pembelajaran kemarin tentang keanekaragaman hayati sebelum kita masuk ke virus. Ada yang bisa Pak refleksi pembagian kingdom untuk klasifikasi makhluk hidup kemarin? Siapa yang bisa? Ada yang masih ingat? Masih ingat? Ya, kita lanjut ya. Kalau itu kita lanjut. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama dengan melihat tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri virus. Kemudian dengan melihat tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur virus. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati atau melihat gambar dan video, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis virus. Yang keempat, melalui tayangan video, peserta didik dapat menganalisis perkembangbiakan virus. Itu ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Ya. Tetapi sebelum kita masuk ke materi ini, Pak Guru sedikit mau kasih bayangan. Ya. Di tahun 2019 kemarin di Wuhan, Cina itu terdapat namanya kasus COVID-19, di mana COVID-19 ini menjangkit semua penduduk seluruh dunia. Ya. Nah, yang sekarang jadi pertanyaan Pak Guru, ya, yang jadi pertanyaan Pak Guru itu, ya, bagaimanakah cara virus itu menginfeksi manusia? Ada yang bisa jawab? Oh iya, Jamal, coba Jamal, bagaimana cara COVID-19 ini cara penularannya melalui tes-tesan air liur yang tidak sengaja terjadi ketika orang lagi berbicara atau batuk atau bersin, dan ada juga cara lainnya melalui kacamata mata dan yang lain. Oke, tepuk tangan buat luar biasa ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menghindari infeksi virus? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Bagaimana cara menginfeksi virus? Ada yang bisa? Oh iya, Pak Ki, bagaimana? Pertama, caranya mencuci tangan dengan air sabun atau alkohol. Ya, kemudian yang kedua, Mengurangi kontak dengan orang yang sedang mengalami sakit dan kurang sehat. oke, tepuk tangan buat Pak Ki. Selanjutnya kita lanjut ke materi. Yaitu tentang definisi virus. Silakan diperhatikan ya. Di depan perhatikan, ini ada definisi virus. Silakan dilihat, dipahami ya. Itu definisi virusnya. Nanti lebih jelasnya Pak Guru akan kasih gambar dengan video tentang virus ya. Ini definisi virus. Kemudian yang kedua, ini ciri-ciri virus ya. Ciri-ciri virus. Kemudian sifat hidupnya ya. Struktur virus. Kemudian jenis-jenis virus. Ini jenis-jenis virusnya ya. Diperhatikan gambarnya. Ini perhatikan gambar jenis-jenis virusnya. Sesama ya.
jelasnya pelajaran hari ini Pak Guru akan putarkan video tentang jenis-jenis virus, kemudian ciri-ciri virus, struktur virus, dan replikasi virus atau reproduksi virus. Ya, disimak. Simak, ini penjelasan tentang virus ya. Silakan disimak secara seksama videonya. Nah, ini sejarah penemuan virusnya ya. Yang selanjutnya ciri-ciri virus yang kedua ya. Silakan diperhatikan ciri-ciri virusnya. Kemudian ada yang kedua, ciri-ciri virus kedua ya. Bervariasi ya. Ada yang bertibatan, polihendra, ada bola, ada huruf T ya, dan selanjutnya. Itu ciri-ciri yang kemudian yang keempat dapat dikristalkan. Yang kelima dapat berproduksi jika berada dalam sel inang. Yang keenam hanya memiliki satu jenis asam nukleat, yaitu RNA atau DNA. Kemudian selanjutnya struktur virus. Diperhatikan struktur virus ya. Dan bagian-bagiannya ada DNA, kemudian ada kapsid, ada leher, ada selubung ekor, kemudian serabut ekor, ada lempeng dasar dan jarum sum-sum. Ya. Apa itu fungsi dari kapsid? Fungsi dari kapsid itu melindungi asam nukleat untuk menempel dan menembus sel inang. Nah, kemudian yang kedua, selubung ekor. Apa fungsi selubung ekor itu? Untuk menginjeksi DNA virus ke dalam sel inang. Kemudian yang ketiga, lempeng dasar. Apa fungsi lempeng dasar itu? Tempat melekatnya serabut ekor dan jarum sum. Yang keempat, serabut ekor. Apa fungsi serabut ekor? Menempelkan Oke, yang terakhir itu yang kelima, jarum penusuk. Apa fungsi jarum penusuk? melubangi sel inang supaya DNA virus dapat masuk ke sel inang. Kemudian selanjutnya yaitu reproduksi virus. Ya, reproduksi virus ada dua cara, yaitu dengan cara nitik dan disubunit. Silakan perhatikan videonya ya. Perhatikan videonya, reproduksi virus ada dua dengan cara nitik dan disubunit. Silakan perhatikan di depan. Ya, demikian tadi tentang penjelasan tentang ciri-ciri virus, kemudian struktur virus, kemudian yang terakhir itu reproduksi virus. Dari tayangan video dan gambar yang sudah Pak Guru sajikan, ada yang kurang jelas? Tidak. Ada yang bertanya? Oh iya. Ya.
ilmu yang pelajari tentang virus itu apa dan mengapa virus itu dikatakan sebagai benda mati. Oke, pertanyaan dari temannya. Saya temannya itu apa yang mempelajari ilmu apa yang mempelajari tentang virus, ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya kenapa virus itu dikatakan sebagai benda mati. Ya. Pertanyaan nomor 1, kenapa apa ilmu yang mempelajari tentang virus itu adalah virologi, ya. Virologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang virus. Kemudian yang pertanyaan nomor 2, kenapa virus itu dikatakan sebagai benda mati? Karena pertama dapat dikristalkan, yang kedua dia itu tidak mampu bereproduksi di luar sel inang, ya. Makanya virus itu dikatakan benda mati. Pertama dia dapat dikristalkan, yang kedua itu tidak mampu berkembang biak di luar sel inang. Yang ketiga tidak bisa melakukan metabolisme di luar sel inang. Ya. Kemudian kalau dikatakan sebagai benda hidup, ya, karena dia mampu bereproduksi di dalam sel inang. Kemudian yang kedua dia mampu melakukan metabolisme di dalam sel inang. Ya, paham? Paham. Ya, tepuk tangan buat temennya, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut. Pak Guru akan bagi menjadi 5 kelompok, ya. Nanti masing-masing kelompok itu akan mengerjakan LKPD. LKPD-nya Pak Guru sudah siapkan. Nanti kelompok itu akan mengerjakan LKPD-nya 2 kali 10 menit, berarti 20 menit satu LKPD. Kemudian setelah selesai nanti mengerjakan, masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasil dari apa yang sudah didiskusikan kelompoknya, ya. Oke, Pak Guru akan bagi menjadi 5 kelompok. Silakan yang ini jadi 1 kelompok, yang ini 1 kelompok, ini 1 kelompok, ini 1 kelompok, ini 1 kelompok, jadi 5. Silakan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Silakan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Buat lingkaran, buat lingkaran. Buat lingkaran. Satu-satu, 5 kelompok ini satu-satu yang dikerjakan, ya. Silakan keluarkan kertas nilai yang sudah bawa, silakan dibuat gambarnya, kemudian sesuai dengan LKPD yang sudah Pak Guru kasih, ya. Silakan. Bahkan seperti lengkap dengan penjelasannya. Berarti siklus ini sesuai dengan yang tadi dipaparkan tadi, ya. Silakan, ya.
tulis tahapannya. Tulis tahapannya, ya. Jangan lupa tulis tahapannya nanti. Nah, tahapan ini bagaimana ya? Nomor 1 tahapan apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, 4 apa, 5 apa, ya. Boleh komen ya. Oke. Sebelum kita selesai dulu pagi, ya, Bapak pimpin temannya buat SPG-nya supaya lebih segar lagi ya. Silakan hadir. Ya. Silakan. Silakan hadir. Ya, sekarang kita akhiri ya. Lebih semangat. Lebih semangat ya. Berdiri. Supaya dapat ya, supaya lebih semangat lagi untuk menjadi nyatanya. Silakan. Udah hafal kan? Sekarang kita sambil pertama. Tangan, oke? Satu, dua. Waktunya udah habis ya, udah 20 menit. Silakan masing-masing kelompok mulai dari kelompok pertama. Kelompok pertama yaitu tentang bagaimana virus itu bereproduksi secara dini. Ya, kelompok 1 silakan maju kelompok 1, presentasikan hasilnya. Kemudian setelah presentasi nanti baru kelompok lain bertanya apa yang kurang jelas dari hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1 silakan ke depan presentasi. Jelaskan tahapan-tahapan dari siklus lipid tersebut. Oke. Silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni tentang materi struktur virus yang akan disampaikan oleh Dinas Pembinaan Jamil. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan struktur virus. Di sini di bagian kepala terdapat kapsid, asam nukleat atau DNA dan leher. Dan di bagian ekor terdapat serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Baiklah, langsung saja masuk ke sesi pertanyaan. Silakan. Ada yang bertanya? Ya. Oh iya, silakan. Apa bentuk virus yang kamu presentasikan, kemudian jelaskan fungsi dari setiap organelnya. Silakan ditanya. Apa bentuk virus yang kalian presentasikan? Kemudian sebutkan masing-masing fungsi dari setiap bagian atau organel virus tersebut. Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurlaini. Huruf T. Baik, saya akan menjawab fungsi dari setiap struktur virus. Yang pertama, kepala. Kepala merupakan bagian virus yang berisi asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Kepala virus bakteriofag berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat atau DNA. Yang kedua, leher. Leher merupakan bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Yang terakhir, ekor. Ekor merupakan bagian yang berfungsi untuk menempel pada sel inang. Ekor terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Serabut ekor berfungsi melekatkan diri pada sel inang.
yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat kelompoknya Inyas ya dan teman-teman. Selanjutnya kelompok berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami. Silakan, siapa yang presentasikan? Baiklah, yang akan mempresentasikannya adalah saudara Azu. Padanya kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, dari mulai siklus meeting. Tahap pertama dari siklus meeting adalah tahap absorpsi. Terus selanjutnya apa? Tahap kedua tahap elaborasi. Tahap ketiga sintesis, replikasi dan praktikan. Ya, itu ya. Itu. Ini udah dipresentasikan sama temennya. Ini hasilnya ada siklus sedikit. Yang pertama itu tahap absorpsi, kemudian yang kedua tahap penetrasi, yang ketiga sintetis, kemudian yang terakhir itu adalah tahap perakitan. Dari hasil presentasi temennya ini ada yang kurang jelas, silakan untuk kelompok lain bertanya. Ada yang berjelas. Ya, silakan Sakura tanya. Baiklah, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dari siklus living. Tahapan pertama yaitu tahap absorpsi. Pada tahap awal ini, bagian ujung ekor virus atau disebut dengan reseptor menempel pada dinding sel bakteri. Proses penempelan ini hanya terjadi pada virus tertentu. Ditunjukkan yang mana. Gitu. Kemudian tahap Baiklah, tahap kedua adalah tahap fermentasi. Pada tahap ini DNA atau RNA pada RNA virus masuk ke dalam sel virus masuk ke dalam sel inang melalui penambatan lempeng ujung, kontraksi dan penusukan massa. Tahap ketiga yaitu tahap sintesis, replikasi dan aktivasi. Proses ini yang terjadi pada tahap ini adalah penghancuran DNA sel inang sehingga membuat sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. Tahap akhir adalah tahap praktikan setelah melalui tahap ketiga. Tahap selanjutnya merupakan praktikan tubuh virus yang masih terpisah-pisah seperti kepala, ekor, dan selambut menjadi virus yang utuh. Oke, ya itu Kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan disampaikan oleh Yamarudin. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan virus. Jadi herpes simplex virus ini dikenal atau herpes virus simplex ini dikenal dengan DNA atau deoxyribonucleic acid atau asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. DNA ini yang menentukan jenis rambut, warna kulit, dan sifat khusus dari manusia.
DNA ini akan menjadi cetak bitu, blueprint ciri khas yang dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya. Ada yang bertanya? Saya Pak. Ya, ya. Jelaskan ciri-ciri orang yang terjangkit virus herpes. Ya, ciri-ciri orang yang terjangkit virus herpes. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Tiara. Herpes adalah penyakit yang ditandai dengan munculnya lemburan di kulit dan terasa gatal. Penyakit herpes disebabkan oleh infeksi virus tertentu. Oke, virus herpes itu ditandai dengan tanda gatal di bagian, ya. Bagaimana? Jelas. Jelas. Oke, ya, luar biasa. Mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tutup sampai di sini. Tapi sebelum kita tutup, Pak Guru mau merefleksi apa hasil pembelajaran atau tercapainya pembelajaran hari ini. Pak Guru akan kasih refleksinya dalam satu angket. Silakan nanti dicentang, dikasih tanda centang ya. Ya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ya. Minggu depan untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang bagaimana mempelajari manfaat virus, baik itu tentang manfaat yang menguntungkan maupun merugikan. Ya. Oleh sebab itu, tugasnya kalian sekarang, Pak Guru kasih tugas di rumahnya untuk mencari di Google manfaat atau peranan virus, baik yang merugikan maupun yang menguntungkan. Ya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan Pak Di, pimpin doanya berdoa. Ya, sebelum kita